gitu. Oke, Bapak Ibu. Apakah judulnya sudah semua? Sudah Sudah. aman? Oke. Untuk malam Belum. hari ini. Oh, belum. Ada yang belum aman. Kenapa Bapak Dudung? Judulnya belum aman Ke- atau... Kemarin salah jadwal dikira hari Minggu ternyata Sabtu. Anjay. Oke. Mungkin nanti kalau setelah ini ada Bapak Ibu yang judulnya belum gitu nggih, kita setelah ini bisa konsultasikan kalau masih ada waktu saat Zoom bisa Zoom atau kalau tidak nanti di grup WhatsApp nggih Bapak. Nggih. Oke, nah untuk malam hari ini Bapak Ibu sebenarnya ini berhubungan dengan judul dan juga keywordnya Bapak Ibu kenapa? Karena malam hari ini temanya adalah bagaimana cara mencari referensi terbaik tapi dengan mudah. Begitu nggih. Mungkin kalau semisal Bapak Ibu sudah melihat video yang ada di web gitu nggih, yang ada di web Rumah Scopus mungkin sudah sedikit mengerti gitu nggih. Kita bisa menggunakan Scopus dan juga Signdirex untuk pencariannya. Nah, tapi ada perbedaannya Bapak Ibu. Nah, untuk malam hari ini mohon maaf ini Hanifah sendirian begitu nggih. Kalau kemarin ada Mas Novan, nah malam hari ini Mas Novannya izin Bapak Ibu karena sedang perjalanan tugas di Lampung begitu. Oke. Sebelum kita masuk materi malam hari ini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Dipersilakan kalau ada yang mau tanya dulu. Saya Nggih, gimana Bapak? ini terkait judul ya, masih materi yang kemarin itu. Nggih. Kemarin kan punya struktur judul yang apa yang powerful gitu ya. Nah, Nggih, saya nggih. itu sudah membuat judul tapi sepertinya kurang powerful. Tetapi Oke. problemnya itu sudah saya registrasikan di Prospero untuk systematic review. Jadi itu kira-kira bermasalah nggak kalau misalnya judul itu saya ubah supaya lebih powerful itu? Nah, kalau semisal mau diubah judulnya, otomatis dalamnya papernya juga akan dirubah nggih Bapak nggih? Sepertinya sih enggak ya, cuman apa namanya, papernya tidak diubah, hanya saja Nggih. judulnya itu lebih powerful seperti materi judul kemarin gitu. Oke, yang sudah dimasukkan ke Prospero itu apakah satu paper utuh atau bagaimana? Itu kan kalau di Prospero itu kan kita ngerjain systematic review itu, Nggih. kita kayak daftar siapa aja penulisnya dan sebagainya, apakah ini pernah ditulis atau dan sebagainya kayak gitu. Jadi cuman ngajuin judul doang gitu, Betul. judul terus Oke. kemudian sama pikosnya kayak gitu-gitu doang sih. Oke, nggih. Bisa Bapak bisa bisa diajukan kembali nanti mungkin agak sedikit dipoles gitu. Oh iya ya. C. Oke, mungkin nanti jika semisal Bapak Mustaqim sesi kemarin belum gitu nggih, bisa kita diskusikan di grup WA atau bisa jabri ke nomor saya, Bapak. Baik, terima Nggih, kasih. nggih. Untuk Bapak Ibu yang lain juga nggih. Terkadang kalau misal saya ataupun Mas Novan dirasa cukup lambat membalas chat Bapak Ibu yang ada di grup, bisa langsung dijabri mawon nggih Bapak Ibu. Oke. Kalau saya Mbak, Mbak Bagaimana Bapak? Nifma, Nggih, kalau nggih. judul saya sudah, Mm-mm. terus saya menantikan sekarang kita mau buat apa gitu. Oke, nah dari judul itu kita masuk langsung ke materi selanjutnya adalah pencarian referensi Bapak Ibu. Jadi kemarin dari judul kan kita sudah breakdown menjadi beberapa keyword nih. Nah, dari keyword-keyword itu nanti yang akan kita gunakan untuk mencari referensi. Oke, kita langsung saja masuk ke materi malam hari ini ya Bapak Ibu. Nah, keyword itu Oke. apakah kata kunci untuk Heeh. di abstrak nanti? Untuk satu paper, untuk keseluruhan paper. Iyalah, setelah abstrak kan Nggih, ada nggih, betul, betul, keywordnya. betul, betul, betul. Akan dituliskan di setelah abstrak. Betul, Oh Bapak. iya, Oke, saya untuk mulai untuk materi pada malam hari ini izin share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Tampilannya sudah keluar? sudah. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa menggunakan dua link atau dua tempat untuk mencari referensi Bapak Ibu. Yang pertama adalah Sign Direct.
ini di sini. Bapak Ibu bisa searchkan di Google Chrome gitu nggih. ScienDirect. Nah, ScienDirect ini kita bisa gunakan tanpa adanya lisensi atau akun premium Bapak Ibu. Jadi nanti kalau semisal dari kampusnya Bapak Ibu belum ada langganan untuk ke scopus.com gitu nggih yang berlisensi, Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Namun kalau dari kampus sudah ada Scopus lisensi, seperti ini tampilannya, kalau semisal Bapak Ibu buka di Google Chrome, silahkan nanti bisa Bapak Ibu menggunakan Scopus ini karena langsung dari sumbernya, begitu nggih? Nah, untuk Scopus ini kita harus menggunakan akun lisensi Bapak Ibu. Nanti kalau semisal Bapak Ibu tidak menggunakan akun lisensi, tampilannya tidak akan seperti ini. Tampilannya mungkin akan sedikit berbeda. Coba saya lihatkan kalau semisal kita tidak menggunakan akun lisensi. Sebentar, saya coba ganti dulu. Nah, Scopus. Oke, nah di sini Bapak Ibu, kalau semisal kita tidak menggunakan akun lisensi, nanti tampilannya hanya seperti ini. Hanya akan ada tulisan author search dan juga search. Jadi akun ini belum bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Tapi kalau kita sudah menggunakan yang ada lisensinya, tampilannya akan seperti ini. Akan ada tools search, search, dan juga Skyfile gitu. Nah, kalau kita menggunakan eh, Scopus.com ini untuk mencari referensi, kita menggunakan toolsnya yang ini, search ini gitu. Nah, tahap-tahapannya Bapak Mbak, Ibu. Mbak, itu Nggih, Bapak. akun lisensi itu kita harus pakai apa ya? Oke, Punya untuk kampus ya. mendapatkan untuk mendapatkan akun lisensi ini biasanya memang dari kampus yang sudah bekerja sama dengan Scopus. Begitu, sudah ada langganan ke Scopusnya. Tapi kalau semisal kampus Bapak Ibu belum langganan gitu nggih, mungkin bisa mencari di marketplace. Entah itu di Shopee kayak gitu nggih, bisa dituliskan akun Scopus lisensi seperti itu. Atau mungkin Kemarin nanti saya ini, nggih kemarin gimana Pak? saya beli Heeh, bulanan heeh. 200 ribuan lah Nah, oke itu. bulanan. Nggih, boleh itu Bapak nanti kalau semisal Bapak Ibu Ada juga. ini Pak, apa dosen apa ya, dosen belajar apa apa gitu. Itu, Oh. Oh iya itu kemarin juga japri saya. Oh, ada yang iya, Japri. Loh, kok malah udah ada yang Japri, Bapak? iya dia ikut grup sini, grup Scopus. Oh. Dia Oke, ada grup oke, Scopus, oke, terus ini oke. saya coba, oh ternyata muncul. Oke, Nj. Satu Mungkin bulan 200.000, 1 tahun 600.000. Betul, oh, betul, betul. Nj. Oke, baik Cuman Bapak saya Ibu. kemarin dapat ini, dapat apa namanya, nama orang lain loh. Kenapa bukan nama saya? Dia bilang, iya ini pakai akun yang orang nggak lanjut gitu. Waduh. Biasanya memang seperti itu pakainya sharing sih Bapak biasanya memang nggih. Kalau Nggih. orang menjual kayak gitu nggih. Cuman Tapi kalau nggak semisal bisa sharing kita. sih, nggak sharing tuh. Oh, katanya nggak sharing. Nggak sharing, cuman ada yang tidak lanjut, maka saya dijual ke saya gitu loh. Oh. Oh gitu, Nje. Nasib. Oke, nanti kalau semisal bisa digunakan aja Pak, nggih, gitu. Atau semisal nanti Bapak Ibu menemukan di marketplace pun juga dipersilahkan gitu, nggih. Beli yang 1 bulan dulu aja, gitu. Baru nanti kalau misal trusted baru kita perpanjang, begitu Bapak Ibu. Itu Nah di yang sini punya kampus sih itu kita punya email kampus, biasanya email kalau, nama universitas, nggih, atau biasanya kita kalau minta di kampus. gini, biasanya kalau kampus sudah berlangganan, Bapak saat Bapak login menggunakan email kampus, tampilannya sudah akan seperti ini, gitu. Jadi kan Ada Bantuin jawab nggih. gimana, Bapak? Bantuin jawab. Oke, Kebetulan boleh. kampus saya berlangganan. Nggih, terus Jadi kan bagaimana Bapak? setiap sivitas itu nanti Mm-mm. dapat email yang kemudian Mm-mm. home-nya itu kan pakai kampus. Misalnya kalau dari saya itu Betul. misalnya Nggih. mustaqim@fkuner.com kayak Nggih, gitu leres, leres. apa gitu. Nggih. Nah, habis gitu kita juga dapat VPN, Pak. Jadi Nggih, kalau misalnya leres. kita nggak dapat VPN, email itu ataupun Scopus kita itu hanya bisa dipakai ketika kita berada di kampus. Kampus. Nah, Betul, kita harus pakai download WiFi VPN. kampus nggih, Bapak nggih? Oh Nggih. gitu ya. Nah, kita Betul. dapat VPN dari Oh, kampus. nggak Nah, itu bisa kita dari bisa rumah di ya. rumah itu kita bisa pakai ngoten. Nggih, betul, leres. Nah, itu juga ada beberapa yang harus masuk dulu lewat SSO. Itu juga ada. Iya, iya, iya. Nggih. Saran dari Mbak gimana Mbak? Sama juga, sama saya juga ada yang nawarin, saya tidak kenal.
Oh gitu. Kalau semisal Bapak dirasa kok ini aman, boleh dicoba gitu nggak? Atau mau Ya. dari toko dari kami, bukan dari kami sih, dari saya. Saya juga kebetulan ini hanya beli di Shopee, Bapak Oh Ibu. gitu Itu ya. boleh Gim- juga nanti Mungkin akan saya apa kirim ke namanya nomornya. akun-akun Shopee yang sudah trusted bisa di-share nggih. Iya, Nanti Bu. kita Oke, bisa Yang bisa baik aman. Bapak. Nanti mungkin saya akan share nomornya aja Iya, langsung ya iya, Bapak iya. nggih. J J J. Yang Oke, aman. Sama siap ini Bapak. Mbak, sama Nggih, Turnitinya Mbak, sekalian aku butuh. Turnitin. Wah, lah niku Pak. Saya juga mencari ternyata lagi susah Pak memang. Lah, Turnitin itu memang baru susah entah dari Kalau di cara. kampus tiap-tiap prodi ada itu. Iya, cuman biasanya Cuma repositori kita gitu nggak ya, pakai, bukan kita nggak repositori. bisa pakai. Minta tolong sama Oke. mereka aja bisa. Iya, nggih. J Nah, tapi bener. kalau Turnitin Bapak Ibu harus periksa dulu Turnitin yang no repository nggih. Oh gitu ya. Gitu, heeh. Biar datanya nggak masuk dulu. Mm-mm. Oke, kita lanjutkan ke Scopus Bapak Ibu. Lanjut, Bu, lanjut. J. Bentar Oke, dulu kita Mbak, lanjut. Mbak. Gimana, gimana, Mau gimana? tanya dong kalau Gimana? itu tadi udah bener yang saya Heeh, kan kalau di kampus bisa ya buka, heeh. tapi kalau di rumah gimana ya caranya? Aku Nah, saya itu bingung. tadi yang Bapak Mustakim bilang. Di rumah Ada pencet Harus. apa? Pencet apa? pencet apa gimana? Nah, Nggak biasanya bisa di itu, rumah, Bu. nggak Oh Ibu, nggak bisa ya? ya Wifi Nggak Ibu bisa dari kampus. Gusti rumah. Ayu, Harus itu wifi biasanya kita harus kampus. pakai VPN. Lihatnya di mana VPN-nya? Minta Nah, ke kampus, Bu, betul. oh, biasanya. Nggih, Kok minta. minta? Maksudnya kalau buka sendiri di kampus udah bisa, terus diapain itu? Loh, Di iya itu rumah. maksudnya kita minta ke bagian kampus, minta VPN-nya. Nanti di Minta VPN akses Oh, kita akan gitu berarti. Ibu. dikasih Oh nggak bisa VPN. langsung. Nanti kalau VPN itu kayak aplikasi, kita install, habis gitu nanti kita masuk lewat VPN, terus kita bisa buka akun kita dari luar kampus pun bisa kayak Betul. gitu. Nggih, gitu. Kalau di kampus Jadi, biasanya pakai WiFi kampus Ibu. Jadi Ibu ya harus ya nyambung ke ngerti. WiFi kampus. Ngerti, Nggih. saya ngerti. Maksudnya Nggih. kalau di rumah jadi ini sekarang nggak bisa ya. Kalau Hmm. untuk buat ini Yang sekarang. berbayar. Kalau sekarang nggak bisa, besok ibu I- datang ke kampus minta VPN-nya gitu. Iya. Atau biasanya Coba besok di berarti ya. Lihat di aja dulu ya. ini Nggak. di websitenya kampus biasanya tersedia tempat download center gitu. Biasanya ada VPN yang bisa kita download, terus kita install Iya. di laptop, terus kita masuk lewat situ. Nggih, Oh iya iya. betul. Istilahnya kayak sedikit ngehack gitu nggih Bapak Ibu. Ngehack jaringan begitu. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materinya. Mungkin nanti setelah materi baru akan saya buka sesi tanya jawab begitu nggih, biar enak Iya, nggih iya, Bapak Ibu. iya, iya. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa betul. menyimak sambil sedikit mencatat mungkin kalau semisal mau ada oret-oretan begitu nggih. Oke. Pertama, Bapak Ibu, untuk dari scopus.com ini, nah di sini ada dua kolom. Kolom pertama ada search within dan juga ada search dokumen. Untuk search within ini, Bapak Ibu, ini jumlahnya sebenarnya kita bisa melakukan pencarian dengan banyak hal, melalui autornya, lalu abstraknya, keyword, dan lain-lain. Namun, di bagian ini kita silahkan Bapak Ibu hanya mengkhususkan ke bagian tiga ini artikel title, abstrak, dan juga keyword. Nah, selanjutnya, kalau sudah, Bapak Ibu bisa kopikan keyword Bapak Ibu kemarin yang sudah dibuat di breakdown dari judul satu per satu. Jadi kalau misal ada 5 keyword, kita search di sini satu per satu. Dan juga harus berbahasa Inggris. Oke, semua yang masuk ke Scopus itu harus berbahasa Inggris, nggih Bapak Ibu. Semisal saya masukkan keyword saya yang pertama adalah online learning. Nah, di sini di keyword saya ini ada dua kata nih Bapak Ibu. Nah, nanti kalau semisal Bapak Ibu di keywordnya juga ada dua kata atau lebih, silahkan bisa ditambahkan yang namanya petik dua depan dan juga belakang gitu. Jadi nanti setiap keyword yang lebih dari satu kata wajib hukumnya diberikan apostrok atau petik dua di depan dan juga belakang. Gunanya untuk apa? Agar saat pencarian yang kita temukan itu adalah online learning, bukan online sendiri, bukan learning itu sendiri. Jadi menjadi satu kesatuan kata. Begitu. Nah, kalau sudah diberikan petik dua depan dan juga belakang, silahkan Bapak Ibu bisa klik bagian search ini. Tinggal diklik search. Oke. Kita tunggu dulu.
Oke, wah agak sedikit lambat ini Bapak Ibu. Sebentar ya. Oke, nanti setelah ini Bapak Ibu harus kita filter. Nah, udah muncul nih. Ada pencarian kita menemukan sejumlah, wah Pak, belum belum bagus nih sinyalnya. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Nanti kalau suara saya sedikit menghilang atau putus-putus, boleh langsung dicatkan di kolom chat. Mbak Hanifah suaranya putus-putus begitu nggih Bapak Ibu. Oke, sebentar kita ganti jaringan dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya izin ganti jaringan sebentar Bapak Ibu. Sebentar, sebentar. Oke. Phone. Oke, izin share screen kembali. Nah, kita refresh dulu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, kalau semisal sudah ada, ini share screen saya dan suara saya aman Bapak Ibu? Aman. Aman, oke. Nah, ini sepertinya harus ada pengulangan nih Bapak Ibu. Sebentar. Search. Oke, jaringannya sudah enak. Nah, di sini online learning, kata kunci yang saya masukkan ada 35.000 dokumen Bapak Ibu. Itu masih sangat banyak nggih. Jadi kita perlu yang namanya memfilter. Nah, sedangkan referensi-referensi itu dari satu paper kalau bisa Bapak Ibu itu referensi terbaru 5 tahun terakhir gitu. Jadi yang pertama yang perlu kita filter pasti tahunnya Bapak Ibu. Filter letaknya ada di mana? Ada di sebelah kiri. Nah, ini nanti akan sedikit panjang untuk filternya karena akan ada banyak yang kita filter. Kita masuk ke filter pertama, tahun. Nah, di sini ada tulisan range dan juga individual. Silahkan Bapak Ibu bisa klik di bagian individual. Setelah diklik di bagian individual, muncul nih tahun-tahunnya. Silahkan difilter, diklik satu persatu 5 tahun terakhir. Dari 2022 sampai 2026. Gitu nggih. Tahunnya sudah. Scroll sedikit ke bawah. Nah, di bawah tahun ada yang namanya author name dan juga subject area. Nah, Sorry, untuk mau gimana, Bapak? nanya, Mbong, ini individual itu maksudnya apa? Individual, oke. Individual itu maksudnya apa? Individual itu maksudnya adalah biar kita bisa ngeklik per tahunnya. Kalau range nanti, nah ini sebenarnya sedikit ngebug nih. Kalau range ini nanti kita menuliskan di tahun berapa sampai tahun berapa. Kita tulis. Jadi nanti kita akan menuliskan 2022 sampai 2016 gitu. Tapi kalau individual ini nanti kita ngeklik satu persatu. Kayak gitu, Bapak. Bedanya cuma di situ. Sama-sama bisa memfilter tahun kayak gitu. Oke, Oke, Lanjut. lanjut gak? Gimana? lanjut. Oke, lanjut. Nah, setelah tahun ada yang namanya author name sama subject area. Di sini kita lompati aja kedua hal ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak ada khususon mensitasi atau mau mengambil referensi dari author, salah satu author atau dari subject areanya. Gitu. Jadi kita lompati saja author name dan juga subject area. Langsung masuk ke dokumen tipenya. Di sini dokumen tipenya Bapak Ibu silahkan memilih artikel dan juga review.
Kenapa artikel dan juga review? Karena output kita akan submit di jurnal internasional. Jadi referensi jurnal internasional itu biasanya berasal dari artikel dan juga review. Oke. Turun lagi setelah dokumen type ada source title. Nah, source title ini juga hal yang perlu kita lompati saja. Langsung masuk ke publication stage. Nah, kalau untuk publication stage ini silahkan Bapak Ibu pilih yang final. Kenapa kita harus final? Karena final artinya dia sudah terbit keseluruhan dari abstrak sampai juga conclusionnya. Tapi kalau kita pilih yang artikel in press ini Bapak Ibu yang sudah terbit di Scopus baru abstraknya saja. Jadi kita pilih yang final. Oke, turun ke bawah lagi. Ada keyword. Nah, keyword ini Bapak Ibu opsional. Kalau saat Bapak Ibu klik search, tadi tampilnya hasilnya 35.000, keyword ini bisa Bapak Ibu pilih untuk mempersempit. Tapi kalau semisal Bapak Ibu klik search, saat pertama kali klik search, dia hanya menghasilkan 1.000, 200, 100. Bagian keyword ini kita lompati aja. Kenapa? Karena kalau semisal kita memilih gitu nggih, dia nanti akan lebih spesifik. Takutnya setelah kita limit tuh atau setelah kita selesai memfilter, malah hasilnya menjadi nol atau menjadi sedikit gitu. Jadi keyword ini opsional. Kalau hasil di awal masih lebih dari 1.000, silahkan dipilih. Tapi kalau kurang dari 500, kurang dari 200, keyword ini silahkan dilompati. Oke, learning system, student e-learning. Karena hasil saya tadi masih 35.000, jadi saya pilih keempat keyword ini. Turun lagi, afiliasi. Nah, ini sama Bapak Ibu, afiliasi, funding sponsor, lalu country-nya, negaranya, ini kita lompati saja juga. Karena kita tidak terikat dengan afiliasi dan juga negara tertentu. Langsung masuk ke search type-nya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu pilih jurnal dulu. Walaupun ada book sama book series gitu nggih, tapi silahkan Bapak Ibu fokuskan ke jurnal terlebih dahulu. Oke, baru yang selanjutnya bahasanya. Bahasanya boleh. Nah, ini opsional. Tergantung Bapak Ibu lebih nyaman pakai bahasa apa. Kalau di sini adanya English, silahkan dipilih English. Gitu nggih. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan Russian atau Spanish, bisa disesuaikan. Begitu nggih. Terus yang paling akhir nih Bapak Ibu, ini yang paling penting. Namanya adalah open access. Di sini silahkan nanti Bapak Ibu memilih all open access, gold dan juga hybrid. Nah, ini adalah tempat di mana kita bisa menemukan jurnal-jurnal gratis atau jurnal-jurnal yang bisa langsung kita download referensinya. Begitu. Kalau semisal 35.000, all open access-nya di sini sudah 12.000. Pilih satu all open access aja, itu boleh. Gitu. Tinggal selanjutnya paling akhir silahkan diklik limit to. Kita klik limit to dari 35.000. Oke, kita klik lagi. Loh, sepertinya dia belum. Sebentar ya Bapak Ibu. Itu tadi bedanya macam-macam open access tadi itu apa ya, Bu? Oke, tadi kalau all open access itu bisa langsung kita download. Jadi nanti saat kita klik download, itu nanti jurnal itu langsung terdownload masuk ke laptop kita. Tapi kalau untuk gold dan hybrid gold itu biasanya nanti dia memberikan dua opsi Bapak Ibu. Bisa langsung di-download atau kita bisa mendownload melalui homepage-nya. Jadi mereka nanti memberikan alamat homepage untuk kita masuk agar kita bisa mendownload di homepage-nya. Kalau yang lainnya, green dan juga bronze itu yang berbayar. Jadi referensi-referensi yang berbayar di green sama bronze ini. Begitu. Nah, jika sudah, nah ini sudah terfilter Bapak Ibu. Di sini nanti fokusnya setelah kita memfilter ada sort by ini Bapak Ibu. Aduh, mohon maaf karena ini tidak bisa saya zoom gitu nggih. Ada di bagian all export download satu baris ini paling ujung ada sort by.
Nah, di sort by ini Bapak Ibu bisa klik date news-nya. Kita pilih yang cited by highest. Silahkan nanti kita urutkan, kita sortir berdasarkan citasi tertingginya. Banyak. Nggih, kenapa seperti itu? Karena biasanya jurnal-jurnal yang em, mereka itu citasinya tinggi, jurnalnya juga berasal dari jurnal kuartil 1, kuartil 2, kayak gitu. Nah, jika sudah, baru kita klik yang namanya Show All Abstract. Letaknya ada di samping sort by, tinggal diklik aja. Nah, di sini muncul nih Bapak Ibu ada tulisan online learning, ada kuning-kuningnya nih Bapak Ibu, ada highlight kuning. Nah, di sini silahkan nanti Bapak Ibu nggak usah perlu baca abstraknya ini keseluruhan. Silahkan nanti kalau menemukan abstrak ada highlight kuningnya, bisa dipilih untuk di-download. Kenapa? Kalau di abstraknya dia ada highlight kuningnya, otomatis di dalam jurnal ini dia akan ada pembahasan mengenai online learning gitu. Jadi akan ada pembahasan mengenai topik yang Bapak Ibu cari gitu. Nah, kalau semisal nih dari 35.000 tadi ini masih 5.000 dokumennya. Masih terlalu banyak begitu nggak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menspesifikan lagi. Kalau mau mengerucutkan lagi, kalau mau menspesifikan, kita pakainya ini, refine search ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung mengerucutkan. Ini online learning apa? Kayak gitu. Bapak Ibu bisa memasukkan pembahasan atau keyword selanjutnya di dalam sini, di dalam refine search ini. Ada kotak search within result. Gitu. Nah, kita bisa masukkan education semisal. Lalu kita klik anak panahnya. Oke, tunggu dulu. Oke, nah di sini jika sudah Bapak Ibu, ini sepertinya Scopusnya agak menyebalkan ini Bapak Ibu. Dia loadingnya agak sedikit lama ini. Oke, nah selanjutnya jika sudah di persempit lagi begitu nggih. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa show all abstrak lagi. Sebentar, saya ini kok agak menyebalkan ini. Sebentar Bapak Ibu. Sedikit saya atur terlebih dahulu nggih. Oke, sebentar izin. Oke, show all abstrak. Nah, gini Bapak Ibu, kekurangan kalau misal kita pakai akun sharing. Jadi akan ada sedikit ngebug-ngebugnya gitu loh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita coba lagi. Oke, sepertinya saya harus ganti user. Sebentar ya, saya coba filter lah. Oke, dia belum masuk nih. Oke, dia hanya 4. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Oke, kalau semisal saya lanjutkan ya, mohon maaf untuk tadi hal kita sudah mempersempit lagi. Koneksi saya aman, Bapak Ibu. Suara saya aman? Man, Aman, oke, siap. Nah, kalau sudah muncul kuning-kuning seperti ini, silahkan nanti bisa Bapak Ibu pilih
Kita pilih gitu nggih. Kalau semisal Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Scopus, saya pertegas lagi nggih, Scopus ini hanya ada di Google Chrome. Jadi hanya bisa diakses melalui Google Chrome. Nah, kalau semisal Bapak Ibu baru pertama kali menggunakan Scopus, silahkan Bapak Ibu bisa masuk terlebih dahulu di Chrome Web Store. Nah, kita harus menautkan ekstensi terlebih dahulu Bapak Ibu. Gitu. Jadi silahkan diklik Chrome Web Store, kita masuk ke Chrome Web Store dulu. Bapak Ibu harus menautkan ekstensi yang namanya Scopus Document Download Manager. Nah, tinggal kita klik lagi. Nah, oke. Nah, ini karena ini sudah terpasang nih. Nah, tinggal di ini Bapak Ibu. Add to Chrome. Add extension. Oke, tinggal tunggu dulu. Nah, dia sudah masuk nih. Scopus document has been added to Chrome. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan dia untuk mendownload file-file yang ada di Scopus. Saya ulangi lagi, itu hanya ada di Chrome, nggih, Bapak Ibu, nggak ada di Safari, nggak ada di Mozilla. Silahkan nanti hanya bisa diakses melalui Chrome saja. Oke, jika sudah, tinggal kita pilih nih. Kita pilih title-title atau paper-paper yang di abstraknya itu banyak highlightnya, banyak kuning-kuningnya. Tinggal kita tandai saja, Bapak Ibu. Oke, kita tandai. Mbak, Nggih, Ibu. izin Mbak, cirinya bahwa Chrome kita sudah terkoneksi dengan Scopus dan bisa download itu apa Mbak? Nanti di bagian sini, Bapak Ibu, ekstensi ini sudah ada tulisan nih, Scopus Dokumen Download. Di Chrome di bagian ekstensi samping user itu kan kayak ada ekstensi gitu nggih, apa nggih? Ini kayak kotak kayak gitu. Nah, bisa diklik aja, nanti sudah ada tulisan ini, Scopus Dokumen Download. Berarti kita sudah menautkan ekstensi di Chrome kita. Begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan nggih. Nah, kalau sudah Bapak Ibu pilih, kita bisa langsung klik download ini. Untuk sekali klik download ini, kita hanya bisa memilih 50 artikel nggih Bapak Ibu. Kita klik download. Nah, loh kok masih get extension nih. Oke, kita reload dulu. Oke, kita coba tandai lagi. 5, kita klik download. Nah, dia nanti langsung ada tulisan download Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu klik download. Nanti akan muncul nih di bagian bawah kanan ini. Ini adalah proses downloadnya mereka. Kita tunggu dulu sampai nanti kalau misal Bapak Ibu menemukan tulisan view summary gitu. Oke, untuk proses download ini silahkan nanti ditunggu ya Bapak Ibu karena biasanya kalau semisal dia ada beberapa yang tidak bisa ke download atau semisal Bapak Ibu memilih bagian open access tadi ketiga hal tadi, all open access, gold dan juga hybrid. Nah, nanti di sini pasti akan ada file-file yang tidak bisa terdownload akan muncul pop up untuk kita mengunjungi homepage-nya. Gitu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu sudah memilih di bagian all open access ini hanya all open access, bagian open access ini hanya all open access, mohon maaf, itu silahkan nanti ditunggu saja sampai 100%. Nah, gimana kalau kasusnya? Nah, di sini ada view summary Bapak Ibu. Ini adalah artikel-artikel yang tidak bisa kita download. Kita harus view at publisher ini satu persatu. Gitu. Caranya gimana? Tinggal Bapak Ibu klik aja view at publisher. Dia nanti langsung akan masuk ke dalam homepage jurnalnya gitu. Jadi kita mendownload melalui homepage jurnalnya. Mengunjungi homepage-nya langsung. Suara saya aman Bapak Ibu? Sempat tersendat tadi.
Oke, sekarang Putus-putus Mbak suaranya. sudah. Hmm, oke, suara saya putus-putus. Sekarang apakah aman? Bapak Ibu, apakah suara saya aman? Aman. Aman. Aman, Sudah Mbak. aman. Aman, aman. Sekarang sudah aman, gitu? Aman. Oke, 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 oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kalau semisal, nah, kita tadi, saya ulangi dari sini aja ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi adalah proses mendownloadnya Bapak Ibu. Karena belum 100% atau semisal sudah 100%, dan ini adalah file-file atau artikel yang belum terdownload, dia nanti akan ada tulisan view summary. Silahkan nanti Bapak Ibu klik view summary itu. Nah, nanti langsung terhubung ke sini nih. Ada artikel-artikel yang memang dia belum terdownload beserta dengan link ke homepage-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik view at publisher. Nah, nanti kita langsung diarahkan ke dalam homepage jurnalnya. Nah, kalau di dalam homepage ini sudah ada kayak gini nih logo PDF. Boleh Bapak Ibu langsung klik aja. Kita klik logo PDF-nya, lalu kita download ini. Tinggal kita klik download, kita save. Kita save gitu. Nah, itu silahkan nanti dilakukan satu persatu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengklik view at publisher itu satu persatu gitu. Nah, nanti kalau semisal kasusnya seperti ini nggak ada tulisan PDF-nya, nggak ada tulisan view PDF, tapi di sini ada tulisan login via institution atau membayar segini per bulannya. Nah, itu bagaimana? Kita bisa coba menggunakan Skyhub, Bapak Ibu. Kita bisa coba menggunakan jalan kedua atau pintu kedua. Jalan ninja. Kalau gimana, Bapak? Jalan ninja. Betul, jalan ninja untuk mencuri, tapi ini insya Allah halal, diperbolehkan. Cara mencurinya, Bapak Ibu bisa gunakan ini URL yang ada di atas, kita copy URL-nya, lalu kita masuk yang namanya Skyhub, SCI Hub. Nah, di sini banyak linknya nih Bapak Ibu, silahkan pilih salah satu. Biasanya saya paling atas, lalu kita enter URL atau doi-nya, kita pastekan, selanjutnya kita open. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu. Kalau bisa, silahkan bisa langsung seperti tadi, klik download untuk kita save di laptop kita. Nah, sudah selesai. Kayak gitu. Nanti kalau semisal Bapak Ibu menggunakan Skyhub kok munculnya nggak kayak gini, gitu nggih, munculnya mungkin kalimat yang menunjukkan bahwa dia tidak bisa di-download. Biasanya memang kalau jurnal-jurnal baru yang masih 2 tahun terakhir dan itu dari publisher besar, mereka ada perizinan khusus untuk mendownload Bapak Ibu. Jadi selama 2 tahun itu ada perjanjian memang itu jurnal tidak bisa didownload menggunakan cara apapun, hanya bisa dibayar kayak gitu. Nah, silahkan nanti diselesaikan nih semua view at publisher ini kita klik satu persatu sampai selesai. Kalau sudah tinggal kita close saja gitu. Nah, nanti dokumennya sudah langsung masuk ke dalam Finder yang ada di downloadnya Bapak Ibu. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Ini Untuk harus teman-teman. 5 ya Mbak ya. Sebentar, Bapak Daulat dulu. Bagaimana Bapak Daulat? Jadi kan Mbak itu klik itu 5 apa saja, 5 Mm-mm, artikel. mm-mm, Hanya mm-mm. 5 saja kah? Enggak, Atau bisa bisa lebih. Bisa lebih Bapak. Jadi sekali lebih? klik download itu bisa 50. Oh iya, iya. Nggih. Kasih. Oke, Ibu Tuti bagaimana? Ya, izin Mbak, Nggih. tadi kan kata Mbak tadi untuk mendownload itu hanya bisa 50 Nggih. dalam satu kali download hanya 50. Nah, kalau kita masih butuh lagi, apakah nanti yang sudah terdownload itu Mm-mm. eh, untuk menghindari duplikat yang kita download itu gimana caranya, Mbak? Supaya kita nggak Oke. terdownload lagi yang sudah kita download. Oke, nah kalau untuk menghindari duplikat kayak gitu ya Bapak Ibu, itu kita masuk besok menggunakan Mendeley. Jadi dari semua file yang sudah kita download itu kan nanti akan kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Oke, jadi kalau semisal di Mendeley itu dia sudah ada sistem yang bisa mensortir. Kalau ada file yang duplikat dia hanya memasukkan salah satu.
Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload, udah download aja semuanya. Nggak usah mikirin ini sama apa enggak ya, ini filenya gimana ya, seperti itu. Karena nanti di Mendeley dia sudah ada sistem yang akan mensortir hal tersebut. Begitu Ibu. Ya, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu untuk Oh ya Scopus Mbak, ini? satu lagi, Iya, bagaimana Ibu? tadi kan Mbak bilang Scopus ini kita berbayar gitu ya. Oke, Nah, kalau berbayar itu, eh, saya gimana? jadi lupa nih. Belinya di mana gitu atau gimana? Ya, belinya di mana, terus langsung aktif atau bagaimana gitu, Mbak? Atau nunggu dulu beberapa waktu gitu. Oke, kalau berbayar ini Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu beli di marketplace biasanya akan diberikan akun, itu bisa langsung digunakan. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu sign in dulu. Kita dapat akun nih, terus kita sign in dulu, baru bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Bisa langsung digunakan Ibu, nggak perlu nunggu 1 hari 2 hari untuk aktivasi, itu nggak perlu. Oke. Ya, mungkin nanti minta referensinya yang percaya gitu ya. Baik Ibu, nanti mungkin akan saya kirimkan nomornya ke grup. Oke, ada lagi pertanyaan untuk scopus.com Bapak Ibu? Aku mau nanya boleh ya? Boleh, silahkan Bapak. Iya, kalau di sini itu kita nggak bisa lihat eh, Q1, Q2-nya secara langsung ya di kolomnya ya. Harus Oke, kemarin J. diajarin kalau nggak salah sama Mas Novan tuh satu-satu kan dibuka gitu ya. Betul, Yes. betul, betul. Nah, kalau di sini Bapak Ibu memang kalau di Scopus itu dia tidak akan menampilkan tulisan Q1, Q2 itu tidak. Nah, nanti kita bisa akali dengan ini, mensortir cita-cita tertingginya. Biasanya kalau situasinya dia sudah kita sortir di situasi tertinggi, dia juga berasal dari jurnal-jurnal tinggi. Gitu. Nah, semisal nih kita mau membuktikan nih Bapak Ibu kelima ini. Suara saya aman Bapak Ibu? Aman. Putus-putus, Mbak. Aman. Oke, sekarang Sudah, Aman, aman. sudah. aman. Sekarang aman. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu di Jogja sedang menyebalkan sinyalnya gitu, oke. Di sini saya lanjutkan. Kalau mau meng-cross check apakah dia dari kuartil atas atau tidak gitu nggih. Nah, kita ambil contoh nomor 5 ini. Saya sudah mensortir dia di sitasi tertinggi atau terbanyaknya. Nah, tinggal kita klik di bagian search. Nah, kalau kita scroll ke atas, lurus ini adalah search-nya dari jurnal itu ya Bapak Ibu. Nah, tinggal kita klik search-nya atau nama jurnalnya, Neural Computation. Tinggal kita klik, kita tunggu dulu. Dia nanti akan langsung memberikan search detail dari jurnal, lalu dia sudah berapa lama di Scopus. Nah, dia sudah akan memberikan detailnya. Dia di Scopus sudah dari 1995. Oke, lalu kuartilnya. Nah, di sini kalau di Scopus itu pakainya presentil kayak gini nih Bapak Ibu. 91 ST, 66 TH kayak gitu. Nah, kalau semisal kategorinya ada banyak seperti ini, kita ambil yang paling tinggi, 91%. Berarti dia ada di kuartil Oke. 1. Nggih. Nah, kalau di Scopus ini dia kuartil pakainya angka nggih. Jadi 100 dibagi 4. 0 sampai 24 itu ada di kuartil 4. 25 sampai 49 itu ada di kuartil 3, lalu 50 sampai 74 itu ada di kuartil 2, sisanya 75 sampai 99 itu di kuartil 1. Jadi nggak akan ada tulisan Q1, Q2 gitu. Berbeda dengan kalau misal Bapak Ibu lihat dari Simago, sudah akan ada tulisan Q1, Q2, Q3 kayak gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu? Jadi, Oke, ada pertanyaan dulu untuk scopus.com? tadi Mbak yang Sky Hub itu kita download dulu ya, baru Mm-mm. bisa membuka yang open, yang non open access itu. Iya, betul. Kalau dari Skyhub ini, nanti semisal nih Bapak sudah mendownload nih, lalu ada
list yang belum bisa terdownload tadi view summary. Nah, lalu Bapak mengunjungi homepage-nya. Nah, di homepage ini dia sudah langsung menunjukkan kalau kita harus bayar. Nah, Bapak Ibu bisa akalin dengan mencuri lewat Skyhub tadi. Kita copy URL-nya. Oke, kita copy URL-nya. Baru kita masuk ke Skyhub-nya. Bentar, Begitu. bentar. Ini apa nih, Nak? Yang headset tadi? Oke, aman Bapak Ibu? Aman, lanjut. Oke, sebentar saya coba. Oke, mohon izin untuk sedikit meng-mute. Oke. Nah, lanjut. Sekarang Scopus sudah nih. Nah, Scopus ini bisa Bapak Ibu gunakan kalau semisal Bapak Ibu tadi punya akses. Nanti kalau semisal nggak punya akses gimana Mbak Hanifah? Nah, kalau nggak punya akses saya punya yang namanya Sign Direct Bapak Ibu. Sign Direct ini nggak perlu yang namanya akun lisensi. Hanya Bapak Ibu silahkan nanti di sini ada tulisan login. Bentar, saya menggunakan yang kedua dulu. Sign Direct. Nah, nanti di Sains Direct ini silahkan Bapak Ibu bisa login menggunakan akun kampusnya Bapak Ibu gitu. Caranya bisa diklik My Account. Oke. Nah, kalau ini saya sudah langsung nge-link ya Bapak Ibu. Tapi kalau nanti di punya Bapak Ibu mungkin bisa diklik My Account, masukkan dulu universitas, lalu baru masuk emailnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, di Sains Direct ini kita nggak perlu lisensi, hanya perlu sign in aja. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa mendownload dalam jumlah banyak. Sebenarnya bisa kalau misal Bapak Ibu tidak sign in, cuman kita harus downloadnya satu persatu, nggak bisa kayak kita tandain kayak di Scopus tadi. Gitu. Cara penggunaannya sama Bapak Ibu. Di sini silahkan nanti dimasukkan per keywordnya. Gitu, nggih. Dimasukkan per keyword dalam bahasa Inggris. Nah, sama seperti di Scopus tadi, masukkan dalam bahasa Inggris dan juga diberikan petik 2 depan dan juga belakang. Lalu kita search. Nah, bedanya dengan Scopus, Bapak Ibu, di sini filternya dia lebih mudah nih. Nah, di sebelah kiri ini filternya tinggal kita pilih tahunnya, kita klik. Nah, saat kita klik dia sudah langsung menyesuaikan ya Bapak Ibu. Jadi akan sedikit loading. Oke, 5 tahun terakhir. Oke, klik satu lagi. Oke. Nah, lalu tahun sudah. Yang kedua adalah artikel tipenya, sama seperti di Scopus tadi. Silahkan dipilih review artikel. Oke, tinggal kita masuk ke ini akses tipenya, open access dan open archive. Dia hanya bisa satu Bapak Ibu. Oke, nah di sini jika sudah kita, nah untuk abstrak Bapak Ibu ini juga sedikit berbeda gitu nggih. Untuk abstrak kita harus buka dan di sini memang tidak ada highlight kuningnya. Gitu, beda dengan Scopus tadi. Kalau di sini silahkan nanti Bapak Ibu bisa meng-cross check melalui judulnya aja. Karena belum ada kuning-kuningnya, Bapak Ibu cross checknya dari judulnya. Atau di Ctrl V kita tuliskan digital marketing. Ctrl V atau Command V. Nah, dia di sini akan nanti menunjukkan nih kuning-kuning gitu. Namun abstraknya kita harus buka satu persatu nih Bapak Ibu. Oke, kita buka dulu satu persatu. Nah, untuk mendownloadnya ini bisa nih Bapak Ibu langsung banyak gitu nggih, sama seperti Scopus tadi. Bisa kita tandai di atas angka ini ada kotak, tinggal kita tandai. Nah, oke. Desain Direct ini sebenarnya Bapak Ibu selain kita bisa mendownload artikel, kita juga langsung bisa mengekspor ke dalam Mendeley. Tapi ini bukan kita tidak bisa kita nggak menganjurkan Bapak Ibu untuk mengekspor ke Mendeley langsung. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengekspor ke Mendeley, itu nanti yang masuk hanya metadatanya saja.
Kita nggak bisa melihat secara keseluruhan dari artikel tersebut seperti apa, karena yang masuk ke Mendeley hanya metadata. At least kalau misal metadata itu hanya bisa dilihat abstraknya. Gitu. Itu nanti yang akan sedikit mempersulit saat kita digital writing atau menulis paper secara utuhnya, Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti ditandai satu persatu gitu nggih. Disesuaikan nih mana yang cocok gitu kan. Kita tandai, lalu kita klik yang namanya download ini. Nah, ini nanti akan menyesuaikan. Kalau ada link, dia juga akan menuliskan download 15 artikel kayak gitu. Oke, kita klik. Nah, bedanya juga Bapak Ibu, dia nanti di sini mendownloadnya dalam bentuk zip. Jadi yang masuk ke dalam filenya Bapak Ibu, ke dalam laptopnya Bapak Ibu, nanti bentuknya zip kayak gini. Jadi kita harus perlu mengekstrak terlebih dahulu. Gitu. Jadi silahkan nanti diekstrak dulu, baru bisa kita masukkan ke Mendeley. Gitu. Jadi bedanya di situ Bapak Ibu. Kalau lewat SignDirect ini, kita bisa mendownload banyak langsung, tapi bentuknya zip. Jadi kita perlu ekstrak dulu. Tinggal nanti kalau Bapak Ibu sudah mendownload, bisa langsung klik di folder download, lalu klik kanan ekstrak gitu. Baru nanti setelah ini bisa kita masukkan ke dalam Mendeley atau Bapak Ibu bisa melihat. Untuk SignDirect dulu ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Itu SignDirect itu tadi yang gratis ya, Bu ya? Betul, betul. Ya, ya. SignDirect ini yang gratis. Oke, malam hari ini pasti akan ada rekamannya ya Bapak Ibu. Jadi setiap malam pertemuan malam hari ini, setiap malam, nggih, itu pasti akan ada recordnya. Nanti Iya. biasanya kita akan upload di Google Drive kita hari berikutnya atau di pagi harinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi silahkan, kemarin Mas Rizal sudah mengirimkan link Google Drive berupa link record. Silahkan Bapak Ibu bisa save dulu linknya, bisa dipantau selalu apakah recordannya sudah bertambah atau belum kayak gitu. Oke. Mbak, Itu yang Mbak gratis itu izin yang punya bertanya, kampus tadi ya, Mbak ya. Betul, betul Bapak, betul. Ini yang gratis. Kita hanya perlu sign in menggunakan email kampus saja, tidak perlu berlangganan. Mbak Gitu. izin Ya Ibu bertanya. Tuti. Nah, yang terkait dengan direct ini tadi kan pakai Mm-mm. email kampus gitu. Oke. Apakah kampus kita harus sudah connect dulu dengan SignDirect ini atau bagaimana, Mbak? Kalaupun belum berlangganan nggak masalah Ibu, asalkan kita sign in menggunakan email kampus. Oh, gitu. Oke. Nah, terus untuk ini untuk kata kunci. Misalnya kata Mm-mm. kunci kita ada tiga misalnya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kita pencarian kita bisa sekalian ketiganya atau satu-satu gitu, Mbak? Harus satu persatu Ibu. Oh, satu persatu. Oke. Entah itu di Scopus, entah itu di Science Direct, itu sebenarnya kita bisa langsung pencarian menggunakan ketiga kata kunci langsung. Jadi kayak misal digital marketing and marketing performance and itu bisa sebenarnya. Ada di bagian advanced search ini Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan kata kunci lagi. Cuman kenapa kok saya lebih menyarankan satu persatu? Kalau kita langsung menspesifikkan ketiga kata kunci atau keempat kata kunci gitu nggih, ketemunya nanti bisa langsung sedikit. Berbeda kalau kita mencari satu persatu gitu. Jadi silahkan nanti entah itu di Scopus, entah itu di Science Direct, Bapak Ibu silahkan cari satu persatu dari kata kunci Bapak Ibu gitu. Nah, Soalnya satu pernah, lagi, Mbak, tadi kan nggih Ibu. ya, tadi kan di SignDirect ini kan tidak ada tanda kuning-kuning itu. Gimana tadi Mbak Mm-mm. mau munculin tanda kuningnya? Oke, untuk memunculkan tanda kuning-kuning, Bapak Ibu bisa klik di keyboardnya Bapak Ibu, Ctrl V atau Command V, lalu bisa kita ketikkan kata kunci yang kita masukkan, digital marketing, gitu, Enter. Nah, dia nanti Oh, sudah langsung muncul, begitu Ibu.
Kalau Oh di iya, iya. Scopusnya tadi, dia langsung otomatis muncul Muncul kuning-kuningnya ya. kalau kita soal abstrak, betul. Tapi kalau di Sains Direct, silahkan nanti menggunakan Control V atau Command V untuk memunculkan, gitu. Karena dari sistemnya mereka tidak ada seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Sebelum- Oke, ada pertanyaan lagi? Satu lagi Mbak, ini yang Boleh, satu boleh lagi. Ibu. Oke. Ya, satu lagi. Ini ya, ini untuk yang tadi kan kalau yang fokus kan kita tahu gimana cara meng- untuk melihat ini Q1 atau Q2. Kalau yang desain direct ini gimana kita bisa lihat Untuk kuartilnya Q1? nggih. Ya, Oke. kuartilnya ya. Ya, oke. Untuk kuartilnya, kalau di sini Bapak Ibu, sama seperti Scopus, kita klik di bagian ini, nama jurnalnya. Coba kita klik nama jurnalnya, Sustainable. Nah, dia nanti sudah langsung masuk ke dalam homepage-nya. Tapi kalau semisal Bapak Ibu mau mencari, di sini memang kalau di homepage itu kadang ada tulisan kuartil, kadang enggak. Kalau semisal tidak ada tulisannya, Bapak Ibu bisa copy nih nama jurnalnya, lalu bawa ke Scopus. Aduh, suara saya aman, Bapak Ibu? Untuk Kadang Putus. putus, kadang putus. Kadang putus. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Saya sudah menggunakan jaringan terbaik saya ini Bapak Ibu. Oke, saya ulangi lagi. Kalau di Sains Direct itu, ya, nggak ada kayak di Scopus. Kalau di Scopus tadi kan kita klik nama jurnalnya sudah langsung masuk ke search detailnya. Kalau di Sains Direct kita klik nama jurnalnya, dia akan langsung masuk ke dalam homepage-nya. Nah, di homepage ini terkadang ada tulisan kuartil, ada tulisan persentilnya, terkadang tidak. Kalau misal tidak ada, Bapak Ibu bisa copy nih nama jurnalnya, lalu kita bawa ke Scopus, kita klik di bagian search. Nah, kalau kita menggunakan search ini, kita nggak perlu akun lisensi, Bapak Ibu. Akun gratis pun bisa menggunakan search. Kita klik search, lalu subjek areanya kita ganti title. Kita pastekan enter title di situ, lalu find search. Berapa? Nah, di sini ada persentilnya 79%. Berarti di kuartil berapa, Bapak Ibu? Masih di atas 75, berarti ya, Q1. Satu, satu. betul gitu. Nah, kalau desain direct memang langkahnya dia lebih panjang. Gitu, harus kita cross check seperti itu. Tapi memang Bapak Ibu kalau untuk referensi-referensi yang sudah ada di Science Direct itu memang insya Allah ada di Scopus gitu. Jadi aman saja kalau semisal Bapak Ibu mau menggunakan gitu. Jadi referensi itu ada persentasenya nggih Bapak Ibu. Referensi yang kita gunakan itu 80% asalnya harus dari Scopus. Itu harus suatu keharusan. 80% dari Scopus, 20% baru nanti Bapak Ibu kalau semisal mau menggunakan referensi dari buku, lalu dari undang-undang, terus dari kayak web page kayak WHO kayak gitu. Nah, itu boleh. Tapi 80%-nya itu harus dari Scopus. Harus itu Bapak Ibu. Gitu nggih? Ada pertanyaan lagi? Mbak Hanifah, Nggih, Ibu Rosi. jadi kalau untuk akun Scopus dan Mm-mm. Sayendaya itu kita perlu salah satu atau dua-duanya? Biasanya itu ngelink. Kalau kita udah punya satu akun Scopus, dia akan langsung ngelink di SendDirect. Ini sama seperti punya saya. Dia sudah langsung ngelink sama seperti akun Scopus saya. Gitu. Oke, Ya, oke, jadi kalau oke. semisal Bapak Ibu membeli setelah ini membeli akun lisensi Scopus gitu ya di marketplace, kalau semisal kita sudah masukkan dia di Scopus, saat kita buka Science Direct, nanti ada tulisan My Account, kita klik dia sudah langsung masuk ke dalam akun yang sama seperti yang ada di Scopus gitu. Oke, kalau yang Science Direct itu ada Mm-mm. ininya nggak, ada citasi yang paling highestnya nggak? Soalnya saya lihat sih nggak Oke. ada, cuma ada relevan sama sort by date aja. Iya, memang Ibu, kalau di Science Direct ini nggak bisa kita urutkan dari citasi tertinggi, hanya yang relevan dengan keyword kita atau date-nya, kayak gitu. Hanya dua itu Ibu. Kalau untuk sorted by-nya silahkan klik yang relevan saja.
Oh, yang relevan ya. Relevan saja. Oke, Nggih. artinya kan banyak tuh di marketplace, bahkan Mm-mm. referensi dari teman juga tidak Mm-mm. harus menggunakan Scopus, Mm-mm. boleh menggunakan aplikasi lain untuk memudahkan mencari referensi. Apakah boleh Mm-mm. seperti itu? Maksudnya aplikasi lain untuk mencari referensi, Bu? Ya, misalkan ada aplikasi apa untuk mencari referensi jurnal ya, nggak harus Scopus gitu. Mm-mm. Ada yang Nggih. lebih mudah gitu, gimana tuh? Oke, nah itu kembali lagi ke persentase tadi. 80%-nya itu harus Scopus. Oh, harus dari Scopus atau Sindet. Betul, betul. Oke, biasanya aplikasi lain itu biasanya ada dari PubMed kayak gitu-gitu nggak Ibu? Nah, itu kita harus meng-cross check. Kalau di PubMed itu setahu saya memang kita bisa memilih sumber dari Scopus atau dari Web of Science, WOS. Nah, Hmm. itu nanti silahkan kalau semisal Bapak Ibu bisa mengakses WOS gitu nggih, Web of Science, bisa juga Bapak Ibu mencari referensi di sana. Itu hampir bukan hampir, itu setara dengan Scopus Bapak Ibu. Tapi memang agak sedikit susah untuk lisensi untuk masuknya gitu. Kenapa kok kita memilih Scopus? Karena memang sudah banyak yang menjual akun lisensi Scopus dan banyak universitas-universitas yang sudah berlangganan ke Scopus gitu. Jadi kita lebih mempresentasekan 80% itu dari Scopus. Oke. Begitu. Berarti aplikasi kayak contohnya Oke. Answerlist gitu ya, kan ada tuh di marketplace. Itu nggak bisa juga ya dijadikan Mm-mm. referensi. Mungkin kalaupun mau dijadikan referensi kita harus meng-cross check Ibu. Dia sudah terbit atau belum di Scopus. Oh, oke. Berarti yang memang lebih Gitu. lisensi ya Scopus atau sama Enaknya, Senderek ya. nggih, betul. Atau lebih paling enaknya nggih langsung ke Scopusnya gitu. Oke, oke, baik, baik, terima kasih. Mobil Grab Mahami, sian Oke. pokok satu Ada Jakarta. pertanyaan lagi Bapak Ibu? 3 jam do perjalanan nih. Jadi Oke. Mbak Anifah, Nggih, mau Ibu nanya, Ami. yang Iya, boleh. pertemuan pertama itu tempo hari kalau nggak salah kan ada PPT-nya ya. Nggih. Kita dapat nggak kira-kira PPT-nya? Nah, kalau untuk PPT-nya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa kita share. Hanya bisa kita gunakan untuk presentasi aja. Gitu, karena Bapak Ibu setelah ini kan mendapatkan record ini, jadi hampir sama dengan sebenarnya di PPT itu malah lebih singkat daripada record dan juga video yang ada di web Bapak Ibu, gitu. Jadi untuk PPT mohon maaf belum bisa kita bagi Bapak Ibu, begitu nggak Ibu Ami? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu dipersilahkan. Mbak Nifah, kalau Ya, ProQuest masih boleh nggak? ProQuest, Ya, ProQuest itu link untuk mencari referensi nggak Ibu? iya. Itu juga sama seperti PubMed. Jangan kita harus ProQuest, meng-cross check EBSCO, dulu. gitu. Gimana Ibu? ProQuest, EBSCO itu kan salah satu referensi jurnal juga ya. Nggih, nggih. Hmm. Itu biasanya kita harus meng-cross check ulang apakah dia sudah masuk ke Scopus atau belum gitu. Oke. Nggih. Memang yang valid tetap Scopus atau Science Direct ya. Betul, betul. Yang valid memang kedua hal itu. Baik, baik, terima kasih. Mbak Anifah, tadi kan kita download itu satu keyword ya. Nggih, Hmm, Ibu. Ada Satu. pertanyaan lagi? Nggih, Bapak. Saya Monggo. Pak Nggih. Saragi, Pak Saragi. Tadi kan yang kita download itu satu keyword ada Suara saya hilang 50. Bapak Ibu. Halo, dengar? Sebentar Bapak Ibu. Sepertinya sinyal saya jelek. Sebentar Bapak Ibu. Oke, Bapak Daulat mohon maaf tadi Ya, sedikit terputus. Boleh ya, diulangi ya. Bapak? Ya, gini, tadi kan yang kita download itu kan untuk satu keyword Mm-mm. ada 50 gitu. Oke, nggih. 50 jurnal. Terus tadi kan ada kita uji coba 3 keyword gitu. Nggih. 3 keyword. Berarti kalau 50-50, 150. Oke, Nah, saya terus yang luruskan. kita butuhkan kan mungkin di satu artikel itu mungkin hanya 50 atau 75. Nggih, Terus Bapak. untuk mensortirnya lagi mana yang Bagaimana itu terbaik, nggih? itu ada cara nggak? Oke, mohon maaf saya luruskan. 50 itu tadi saat kita sekali klik download. Tapi yang kita butuhkan satu keyword itu hanya 10 sampai 20
referensi saja, Bapak. Jadi total keseluruhan semua keyword itu 50 referensi. Oh, Begitu, nggih. Nah, nanti kalau semisal Bapak Ibu mendownloadnya lebih gitu, nggih. Wah, saya karena terlalu bersemangat Mbak Hanifah, saya sudah mengumpulkan sampai 100 referensi gitu, nggih. Nah, nanti mensortirnya itu bisa dari Mendeley-nya. Itu nanti kita gunakan di dalam digital writing Bapak Ibu. Nah, di digital writing itu kita em, melakukan pencarian penambahan kalimat berdasarkan referensi yang sudah kita download ini melalui Mendeley gitu. Jadi seberapa banyak nanti yang bisa Bapak Ibu gunakan itu saat kita mencari di Mendeley. Begitu Bapak Daulat. itu di Mendeley itu tersusun melalui abjad atau tahun. Biasanya tersusun kalau di Mendeley itu dari mana yang kita masukkan dulu, dari waktunya. Itu bisa di-sort juga di Mendeley. Bisa, nggih, bisa Bisa Jadi ya. juga. nanti sort by judul atau sort by author, sort by tahun, sort by add Iya, add iya, iya. Eh, nge-add filenya kayak gitu. nggih, itu bisa. Terus kalau kita citasi misalnya dari apa introduction, dia ada di bawah itu. Ya, tentu Nggih. kan ada nomornya nomor 1 gitu kan. Mm-mm. Nah, terus itu tersusun sesuai dengan apa ya, mana yang dahulu kita citasi ya. Nah, kalau di filenya Bapak atau di paper Bapak itu nanti Hmm. tersusunnya itu tergantung style yang kita miliki atau ya tergantung style yang kita tambahkan. Kalau APA biasanya berdasarkan mana dulu yang kita citasi. Gitu. Itu nanti akan ada di Hmm. materi ke 1, 2, 5 Bapak, Oh, digital ada di writing. materinya nanti ya. Betul, akan ada materi juga mengenai itu. Gitu. Oke. Oke. Oke, Bapak Anton ada pertanyaan, dipersilahkan Bapak. Ya, gini. Kalau kemarin kan diajarinya bahwa ini nanti di writing kan ada setiap kalimat utama diperkuat dengan referensi ke satu dan seterusnya. Kalau Betul. tadi Mbak bilang kita download 10 gitu ya, Oke, atau kalau tadi kan 50 sebenarnya kemampuan download dari si siapa, Scopus Scopus. ya. Nah, kan tadi pertanyaannya kan kita nggak bisa ngeliat itu Q1, Q2 ya. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm. terus kalau download, oh ini sesuai gitu. Mm-mm, Terus mm-mm. ternyata dia nggak Q1, gimana ya nanti? Atau kapan tahunya oh itu nggak Q1 ya? Atau nanti Oke, pada saat nulis kita cek lagi atau gimana ya? Saya oke. memastikan aja sih urutannya. Oke, Bapak. Kalau biasanya, nggih, kalau kita sudah mensortir berdasarkan citasi tertinggi atau terbanyak, dia sudah akan langsung memberikan kita dari jurnal-jurnal bagus, Q2, Q1, Q3, seperti itu. Nah, sebenarnya memang kalau Pak Ju sering mengatakan referensi itu memang harus yang dari kuartil 1, gitu, nggih. Tapi kalau kita susah untuk menemukan kuartil 1 atau kuartil 2, kita bisa gunakan kuartil 3 dan 4 atau referensi-referensi yang memang sudah masuk ke Scopus gitu. Karena kan eh cakupan penelitian Bapak Ibu kan luas, nggih. Maksudnya beda-beda banyak. Ada yang mungkin kita saat mencari itu kita langsung dapat 35.000 referensi, ada yang saat kita memasukkan satu kata kunci itu hanya mendapat 3 jurnal gitu, nggih. Itu kan berbeda-beda. Jadi asalkan dia sudah ada di Scopus dan saat Bapak Ibu mendownload sudah disortir citasi tertinggi, nah itu insya Allah nanti akan mendapatkan dari jurnal tinggi juga Bapak Anton. Baik, Begitu. Oke, mungkin tadi saya ada miss ya, satu lagi mungkin. boleh Bapak. Kalau conference itu, Mm-mm, atau artikel conference itu, proceeding itu, mm-mm. bisa dianggap lebih kuat nggak dibanding artikel Q1? Atau gimana ya? Hubungan antara untuk yang apa artikel proceeding sama Oke. artikel biasa? Biasanya memang kalau untuk referensi kita menghindari yang proceeding Bapak. Gitu. Jadi kita gunakan artikel dan juga review. Kita tidak memilih artikel conference atau proceeding. Begitu. Oh, Memang tapi kalau untuk conference oh, oke ya? conference oke, oke. Cuman Oke. kita bisa pilih dari artikel kuartil 1 terlebih dahulu aja. Gitu. Ya, terima kasih. Cukup dari Oke. saya. Baik, Bapak. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya? Kalau Kalau masih Mendeley itu gratis ya? Mendeley itu gratis, Bapak. Bisa digunakan sampai kapanpun. Oh. Asalkan Bapak udah masuk sign in gitu, nggih. Oke. Ada lagi Mbak, Pak Mbak punya Daulat? berapa lama lagi, Mbak?
Apanya Bapak? Waktu kita ini berapa Sampai lama? jam 9. Mau ada Bisa pertanyaan nggak lagi? bisa nggak diulang kembali kalau nggak ada lagi Boleh, pertanyaan dari teman-teman? boleh. Gimana Mau setuju teman-teman ya? baik, mau diulang dari Scopusnya? Ya, izin teman-teman aja. Boleh, Saya boleh, mau, boleh. saya mau diulang Setuju, setuju. pelan-pelan. Ya, ya, Oke, biar siap Bapak dipaham Ibu. kita Saya kalau masih akan banyak waktu. mengulang dari Scopus, nggih. Ya, ya, ya. Oke, kita masuk ke Scopus dulu. Sebentar. Oke, di sini kita mulai dari Scopus. Nah, So, silahkan Bapak Ibu klik di bagian search yang pertama. Lalu pastikan tampilannya sudah seperti ini. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa masuk langsung di bagian search dokumen. Pelan-pelan, Mbak. Oke, masuk ke search dokumen. Ini saya kecepatan 0,5 nggih Bapak Ibu. udah tua semua. Enggak Bapak, masa tua? Enggak tua dong Bapak Ibu. Oke, di sini masukkan kata kuncinya dalam bahasa Inggris. Saya ganti kata kuncinya, digital marketing. Nah, kalau kata kuncinya lebih dari satu kata, masukkan petik dua depan dan Ya, juga belakang. Oke, oke, lalu kita search. Nah, dari keyword saya menemukan 7.000 dokumen. Nah, setelah itu yang kita lakukan apa Bapak Ibu? filter. Filter. Oke. Filter yang pertama adalah tahun. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Dudung kalau nggak salah ya. Kalau bedanya range sama individual. Nah, kalau kita klik range, di sini kita tulis nih 2026 sampai salah, aku balik. 2022 kita maunya dari tahun berapa sampai 2026. Tinggal kita klik anak panah ini dulu. Nah, jika sudah, Hmm, kalau semisal individual kayak tadi, kita klik satu persatu tahunnya ini. Gitu. Nah, kalau udah, turun lagi nih, turun ke bawah, kita tutup saja di bagian subject area. Jadi author name dan juga subject area silahkan dilompati. Nggak usah hmm, diapa-apain. Terus kita masuk ke dokumen tipenya. artikel, Oke, artikel dan juga review, review, betul. Nah, turun lagi. Short title-nya juga kita final, lompati, betul. Publication stage-nya kita pilih yang final. final, betul. Nah, lanjut lagi di bagian keyword. Nah, keyword ini karena tadi saya menemukan 7.000, berarti bisa kita pilih. Kalau Bapak Ibu saat men-search dokumennya hanya ketemu 200, 300, 100, keyword ini nggak usah dipilih, dilompati aja. Ya, Tapi kalau masih ribuan bisa kita pilih sesuai dengan penelitian kita. Oke. Terus turun lagi nih, afiliasi kita tutup. hmm, Afiliasi, funding sponsor, dan juga negara kita hmm, lompati. Langsung masuk ke dalam source type-nya. jurnal. Silahkan dipilih betul jurnal. Tadi ada yang bertanya Bapak Anton, kalau kenapa nggak conference proceeding? Di sini juga ada book, kenapa kok nggak pilih Ya, book gitu, nggih? Karena memang yang kita utamakan adalah jurnal, Bapak Ibu. Outputnya di jurnal internasional. English, Oke, language-nya pilih English, open access-nya silahkan dipilih all open access aja. open access. Betul. Kalau ketemunya masih ribuan, silahkan dipilih all open access saja. Tapi kalau ketemunya cuma dikit, silahkan juga ditambahkan gold dan juga hybrid gold. Nah, terakhir tinggal kita limit tuh. Itu. Limit tuh. Nah, kalau sudah di limit tuh, dari 7.000 nih, tinggal tersisa 1.000. Ribu. Nggih. Nah, kalau semisal di sini masih dirasa banyak dan Bapak Ibu mau lebih mempersempit lagi, bisa menggunakan search within result yang ada di refine search. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan kata kunci berikutnya atau kata yang gunanya untuk mempersempit.
Sosial media. Oke. Tinggal kita klik anak panahnya. Nah, dari 1000 dia sudah menjadi 800. Tinggal kita apa Bapak Ibu? Sortir. Kita sortir that news-nya, kita klik, kita pilih cited by highest. Oke, jika sudah kita sortir, tunggu dulu. Oke, tunggu dulu. Nanti tinggal bisa Bapak Ibu show all abstract Bapak Ibu. Wah, ini kok sudah mulai melambat lagi nih. Oke. Sebentar nggih Bapak Ibu, kita tunggu dulu. Nah, nanti jika sudah, oke, kita bisa klik show all abstract. Nah, tinggal kita pilih yang ada highlight kuningnya. Caranya memilih, tinggal diklik aja nih kotak di depan angka Itu ini. masih 800, Mbak. Iya, iya Bapak. Tadi nggak saya apa-apakan, cuman kita sortir. Nah, kalau mensortir itu tidak akan mengurangi hasil. Dia hanya mengurutkan aja. Gitu. Kalau semisal 800 ini dikiranya masih banyak, Bapak Ibu mau sortir, mau dipersempit lagi Mm-mm. boleh, boleh. Nah, ini tadi kan digital marketing, sudah ada sosial media, mau kita spesifikkan, itu juga boleh. Semisal Facebook, kita klik. Nah, dia tinggal 200. Nah, tinggal kita pilih karena sort by-nya dia sudah mensortir berdasarkan citasi tertinggi, tinggal kita pilih untuk di-download. Oke, kita tanda-tanda ini Bapak Ibu sampai banyak. Nah, di sini kalau semisal Bapak Ibu scroll sampai bawah, itu dia displaynya hanya 10 nih. Bapak Ibu harus nge-next, next, next lagi. Nah, kalau saran saya, silahkan nanti setelah sudah semuanya disortir berdasarkan citasi terbanyak gitu, nggih. Displaynya silahkan diatur ke 200 biar enak. Jadi kita nggak perlu next, 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 next gitu. Tinggal scroll ke bawah sampai bawah gitu. Misal saya mendownload 11 nih, nggak 15 nggih. Misal saya tandai 15. Mbak Anifah, Nggih. sorry, waktu kita masukkan keyword, Mm-mm. itu kan di bawahnya ada lagi ya, apakah di tempat yang sama, di Heeh. situ ditambahkan atau di bawahnya kan ada lagi itu ya? Ini Bapak Ibu, mempersempit nggih Bapak? Enggak, yang itu kan di atas, paling atas itu kan satu keyword tuh, Mm-mm, mm-mm. terus diklik kalau nggak salah di itu. Oke, nah ini sebenarnya bisa, cuman tidak saya sarankan. Kenapa? Oke. Sebenarnya bisa nih, kita mau masukkan misal di artikel kita ada 5, digital marketing, and sosial media, and Facebook itu bisa. Cuma nanti dia ketemunya nggak akan sebanyak ini, nggak akan 200 dokumen. Biasanya lebih spesifik. Nah, takutnya kalau kita sebenarnya kalau lebih spesifik itu kan lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Karena jurnal itu sudah langsung mengarah pada apa yang kita cari. Tapi nanti takutnya kalau dia nol dokumen, malah malah nol dokumen yang kita ketemukan kayak gitu. Jadi silahkan nanti untuk mempersempitnya jangan menggunakan add search field, tapi menggunakan refine search yang di bagian Oh, search di sebelah within kiri ya. result. Nggih, Oke. betul. Di bagian refine search-nya. Itu Gitu. kalau misalkan 3. Kalau 3 itu kan Mm-mm. gimana? Ini kan 2, ini kan berarti kan atas sama kiri gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau 3 Nah, kalau gimana? 3 nanti bisa diklik lagi di refine search ini, Bapak. Oh gitu. Tapi berarti Mm-mm. kan datanya berubah lagi kan? Betul, betul. Dia nanti akan lebih sedikit lagi, lebih sedikit lagi. Jadi gini, biasanya memang kata yang kita gunakan di refine search ini kita tidak ambil dari kata kunci. Atau kalau semisal mau Bapak Ibu ambil dari kata kunci itu bisa. Cuman biasanya nanti ketemunya langsung spesifik menciut gitu. Langsung jadi, misal dari 5.000 langsung jadi 100 gitu. Kenapa kok? Hmm. Nggih. Nggih, jadi mungkin kata untuk mempersempitnya, kalau semisal kata kunci kita yang pertama digital marketing, lalu kata kunci kita yang kedua marketing performance, itu kan kata kunci kita yang kedua. Nah, kalau kita mau mempersempit digital marketing ini, kita gunakan kata yang kita ada sangkut pautnya atau relevan dengan penelitian kita. Misal ini Kalau digital kalau marketing. kita kalau kita butuhnya 3.
Mm-mm. 3 variabel atau 3 Mm-mm. kata kunci gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu gimana? Dicarinya nanti satu persatu tetap Bapak. Oh, Mm-mm. satu-satu Nggih. terus masukkan Mendeley. Mm-mm. Betul, betul, betul. Jadi, Satu-satu masukin Mendeley kayak gitu ya. nggih, nggih, betul. Jadi nanti kita selesaikan dulu nih. Kayak semisal digital marketing, kita selesaikan sampai mendownload dulu semuanya. 15 atau Oke. 20 artikel. Nah, nanti kalau Oke. sudah, Bapak Ibu bisa klik lagi di bagian search ini. Kita klik search ini, lalu kita masukkan kata kunci yang kedua, kayak gitu. Oh, set gitu dari nol lagi ya. Mm-mm, betul, mengulangi dari Oke. nol lagi, masukkan kata kunci lagi, memfilter lagi. Gitu. Satu lagi pertanyaan, malam Boleh, ini bisa Bapak. diupload nggak rekaman? eh Coba nanti kita tanyakan ke Dibantuin IT ya, kita, nggih, Bapak, nggih. Bisa. dibantuin ya. Nggih. Saya mau ada yang dikerjain ini. Oke. Oke, kalau semisal Bapak Ibu tidak terlalu lama menunggu rekaman, Bapak Ibu bisa lihat di video yang ada di Rumah Scopus. Sama nanti Oh, ada ada materi tentang ini juga. Cuman kenapa kok disediakan Zoom untuk interaktif kita aja gitu. oh, di anu ya, Oke. di YouTube-nya ya. Di Rumah Scopus. Jadi Oh, di link rumah kampusnya. nggih, nggih, yang Bapak harus masuk menggunakan email dan passwordnya Bapak dulu. Oh, oke, 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 oke. Oke, J. Ya udah lanjut. Oke, saya lanjutkan. Kita klik download. Tadi sudah dipilih. Oke, 13 kita klik download. Nah, tinggal kita tunggu. Nah, ini dia sudah mulai mendownload nih Bapak Ibu. Oke, nah dia sudah mulai mendownload. Terus ada tulisan 8 dari 13 dokumen dia belum terdownload. Tinggal kita salah. 8 dari 13 dokumen dia sudah terdownload. Maaf, salah Bapak Ibu. Tinggal kita klik view summary, lalu kita buka satu persatu view at publisher-nya. Tinggal kita buka satu persatu. Sebentar ini biar nggak terlalu banyak. Oke, kita terus download. Nah, kita accept all cookies dulu. Cari nih, ada PDF. Klik PDF. Lalu kita download. Nah, ini tadi udah ya. Turun dulu. Oke, kita tunggu dulu. Kata kunci itu, kata kunci itu tidak harus dari abstrak ya. Kata kunci itu kita ambil, kita breakdown dulu dari judulnya, Bapak. Oh, judul. Mm-mm. Nah, kalau dari judul dirasa masih sedikit, bisa ditambahkan kata kunci yang relevan dengan artikel kita atau manuskrip kita. Oh, berarti kita judul dulu ya. Nggih. Oke, Mbak, lanjut. tanya, Nggih, Bapak kalau Anton. tadi ada kalimat cari artikel-artikel yang relevan dengan artikel yang kita buat, itu nyarinya di mana ya? Kata kunci yang relevan dengan artikel yang kita buat. Carinya di mana? Cara mendapatkan idenya itu. Oke, kayak semisal gini. Bentar, di mana saya bisa menambahkan ya? Oke, gini. Ini Dalam judul, menambahkan ini kelanjutannya. Jadi ketika kita sudah dapat apa artikel gitu ya. Heeh, heeh, Ini nyambung dengan Bapak tadi. heeh, Ketika kita sudah dapat nyambung apa artikel, terus heeh, kemudian kita mau membuat katakanlah pendahuluan. heeh, Di dalam pendahuluan itu kan ada sitasi yang mesti kita cantumkan kan gitu ya. heeh, 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 Referensi yang kita cantumkan di dalam satu kata apa heeh, gitu, heeh, kalimat ya kalimat terus heeh, ini heeh. ambil dari sana. Itu caranya gimana itu? Nah, itu caranya ada di pertemuan kelima. Oh, iya Begitu iya. ya. Oke, nah kalau beda lagi dengan pertanyaan Bapak tadi, Pak Anton tadi. Kalau semisal Hmm, kita mendapatkan kata kunci yang lain kecuali dari judul, begitu ya Pak Anton? Iya betul. Bagaimana Oke. dapetin idenya? Bagaimana dapetin idenya? Nah, itu biasanya tergantung dari pembahasan dari manuskripnya Bapak. Variabelnya itu mau pakai apa aja. Kalau misal saya punya judul Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMES. Itu kan kita punya 3 nih kata kuncinya. Yang pertama digital marketing, yang kedua marketing performance, yang ketiga adalah UMKM. Nah,
Kalau kita lihat dari digital marketing dari kata kunci pertama, itu dia berhubungan dengan mobile marketing atau digital sosial media. Nah, itu kita bisa masukkan. Itu kan relevan atau berhubungan. Dan hal itu juga kita gunakan di dalam manuskrip kita. At least entah itu di metodenya, entah itu saat pengembangan introduction-nya, kita menggunakan variabel itu untuk pengembangan kata kunci kita yang digital marketing. Gitu, Bapak. Atau semisal Bapak Ibu ini gunakan saat meng-search kan nih, cuman dapat 3. Kita saat search pertama digital marketing ini, kita bisa buka di bagian keywordnya. Keyword ini dia akan muncul dari keyword-keyword yang populer di Scopus mengenai digital marketing. Korelasinya itu dengan apa aja? Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil dari sini. Kalau kita men-searchkan digital marketing, ternyata dia juga muncul nih sosial media, dia juga muncul Instagram, dia juga muncul sosial media marketing, dia juga muncul marketing communication. Nah, ini bisa kita gunakan. Gitu. Nah, gimana Mbak kalau kita gunakan keyword ini tapi kok nggak ada ya di dalam pembahasan saya. Nah, ini maaf, keyword-keyword yang baru ini nanti bisa Bapak Ibu selipkan di dalam introduction. Gitu. Baru Dibahas sedikit. penggantinya ya istilahnya ya. Istilahnya bukan pengganti sih Pak, penambahan aja. Penambah ini gimana tadi munculnya? Diklik di bagian keyword ini ada show all. Oh, oke Mm-mm. oke oke oke. Gitu. Jadi kita coba mencari dulu menggunakan satu keyword yang sudah ketemu. Terus kalau semisal kita cuma menemukan 2 nih, kurang banyak. Nah, tinggal kita show all ini. Nah, di sini nanti akan ada keyword-keyword yang relevan dengan digital marketing gitu. Dan Hmm. ini bisa Bapak Ibu pilih gitu. Nantinya kan keyword baru ini juga akan Bapak Ibu cari referensinya. Nah, korelasinya nanti di situ bisa penambahan di dalam introduction dengan referensi-referensi yang sudah kita temukan gitu. Mbak Nifa kita bisa japri ya kalau ini ya, kalau Boleh, setelah ini ya. boleh, boleh Bapak, boleh, boleh. Oke oke. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak, itu yang kuning-kuningnya itu apakah Mm-mm, cukup kita lihat di abstrak saja mm-mm. atau di naskah full naskah? Oke, untuk saat ini, untuk di bagian Scopus hanya Bapak Ibu cukup lihat di abstraknya. Untuk di bagian naskahnya besok di pertemuan kelima. Hmm. Oke, begitu Em, ya. kalau di kemarin kapan hari ini di pertemuan Mm-mm, sebelumnya itu mm-mm. kita itu dibilangin gini, Gimana? jangan membaca. Betul. Itu gunanya kuning-kuning di pertemuan kelima. Biar Bapak Ibu Nanti nggak kalau baca. kita langsung ke full text itu kita waktunya habis, Pak. Betul, Betul, betul. betul, betul. Nanti Pokoknya di nggak usah pertemuan baca ya. kelima, Bapak Ibu akan diajarkan di dalam digital writing itu, nggih. Saya sepil dikit, nggih. Di sana nanti Bapak Ibu akan diajarkan membaca cepat satu artikel utuh. Lalu yang kedua mencari kalimat yang sesuai dengan kalimat utama atau ada anatomi sebelumnya. Nah, itu nanti yang bisa Bapak Ibu pelajari secara cepatnya di situ. Cara mencari atau menambahkan sitasi cepatnya bagaimana, cara menambahkan kalimat secara cepatnya bagaimana. Kita akan belajar di pertemuan kelima. Oke. Betul lagi, Mbak. Boleh Bapak Daulat? Saya ada menemukan artikel, Mm-mm. tapi tidak bisa di-download. Nah, kalau nggak bisa di-download, boleh Ah, diikhlaskan saja Pak Daulat. oh, Kau cari di memang ini Pak Dolat di ya. SCI Hub. Nah, Oh, di tadi ya, di situ ya. mm-mm. Oh, Kalau oke, di Ya. Sky oke. Hub biasanya kalau di Sky Hub tidak bisa kita ikhlaskan. Oh, gitu ya. Mm-mm. Dong itu berarti ya. Memang dia proteksinya kuat kalau kita Oh, bilang gitu. Pak. Bukan karena Hanya berbayar ya. Nah, itu karena berbayar itu Oh, gitu ya. dia nggak Oh. mau diambil secara sembarangan Hmm. kayak gitu. Ya, Sudah nggak, ada SK-nya kayak gitu. berarti nggak bisa masuk mendelay lah dia ya. Dikelaskan aja ya. Betul, betul, betul. Oke, oke, udah. Oke, Izin ada Mbak, pertanyaan? Oke, Ibu izin Tuti Mbak. gimana? Oke. Ini terkait dengan judul yang kita Heeh, bahas tadi, Mak. heeh. Nah, kan kita harus menentukan keyword ya.
Ada beberapa Mm-mm. keyword dari judul. Nah, sepertinya tadi malam itu belum sampai ke tahap itu deh, Mbak. Di awal Keyword-keyword sudah apa saya yang jelaskan, Ibu. kemarin kan kita belum gitu. Gitu, oke. Nah, kalau Nah, jadi kan kita kemarin ada ngasih judul, terus ada Heeh, di review gitu ya, heeh, sehingga heeh. dapatlah judul yang memang direkomendasikan. Iya, Nah, tapi kemarin tuh belum, waktu itu kita dengan Mas, apa yang satu Novan, lagi, Mas, Novan, iya, Novan. Heeh. ya Mas Nanda, nggak ada ya di sini. Nah, itu Nah, belum sampai, oh ini misalnya kalau judul ini keywordnya gitu. Itu ada ini lagi ganti nggak, Mbak? Ada Iya, saya penjelasan lagi. kemarin itu buka rekaman itu langsung bahas itu judulnya kayak gini, gini. Jadi di awalnya dasarnya nggak dapat. belum ada. Oh iya, mencari keywordnya, Ya, Oke, nah, mencari oke, keyword. sebentar, Bapak Ibu. Coba mungkin saya sedikit carikan PPT-nya dulu, nggih. Untuk, oke, bentar. Ininya saja. Nomornya Mbak Anifa itu nomor berapa belakangnya? 0037, Bapak. Hmm. Bentar, nih, Bapak Ibu. Digital marketing to improve marketing performance of. Nah, oke, saya share dulu. Semisal. Nah, ini untuk pencarian keywordnya. Nah, di sini, semisal Bapak Ibu mempunyai judul. Nah, ini judulnya yang kita punya. Cara untuk membreakdown menjadi keyword itu sebenarnya gampang, Bapak Ibu. Tinggal kita pilih aja nih dari judul ini. Berarti kan yang pertama ada digital marketing. Lalu yang kedua ada marketing performance yang bisa kita jadikan keyword. Lalu yang terakhir ada SMES atau UMKM. Nah, selanjutnya kita kan ini cuma mendapat 3 nih. Padahal kalau keyword itu biasanya 4 sampai 10. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti bisa gunakan yang saya katakan tadi. Kita bisa buka dari Scopus, lalu kita ambil dari keywordnya. Enggak, yang kemarin itu saya pernah ikut. Itu kan Mm-mm. ada metode, impact atau spesifik itu loh. Signifikan. Signifikan, Mm-mm. signifikan metode sama Objektif. objektif itu gimana itu? Itu apa? oh Oke. itu untuk judul ya Mbak kalau itu. Iya, Iya. iya betul. Ini apa Heeh. tadi? Iya, ini Ini judul. ini judul dibuatkan key point, keyword, keyword. Keyword. Nah, Keyword ya. heeh. Nah, bagaimana kita membreakdown dari judul menjadi keyword? Itu caranya cuman kayak gitu nggak Ibu? Jadi kita cuman ambil bagian-bagian dari judul itu yang bisa kita jadikan keyword itu yang mana. Kalau semisal cuman 3, nanti Bapak Ibu bisa gunakan yang tadi nih, yang ada di keyword, yang ada di Scopus. Bentar. Nah, kita bisa show all. Lalu kita bisa pilih salah satu. Nah, untuk memunculkan keyword ini, Bapak Ibu harus cari dulu dari satu keyword yang sudah Bapak Ibu milikin. Kita search, lalu akan muncul nih di sini keyword. Kita show all, tinggal kita pilih dari rekomendasi dari Scopus ini, mana saja yang bisa kita gunakan sebagai keyword. Misal marketing communication, tinggal kita masukkan. Terus lagi influencer marketing, tinggal kita masukkan lagi. Kayak gitu. Itu kalau kita untuk penambahan keywordnya nggih Bapak Ibu. Jadi untuk mencari keyword kita breakdown dari judul, lalu kita bisa masukkan keyword-keyword atau kata kunci lain di dalam manuskrip kita yang ada kita bahas. Kalau semisal, wah Mbak saya juga belum ada manuskrip jadi nih, Bapak Ibu bisa lewat Scopus tadi. Masukkan dulu dari satu keyword, lalu kita show all keyword dari Scopus. Gitu. Begitu nggih Ibu Tuti? Mbak, itu kan keyword kalau sudah ada abstrak itu kan maksimal 5 itu, 5 kata. 5 keyword. Iya, Kalau dari Scopus biasanya 4 sampai 10, Bapak. bisa 10 ya, bisa lebih dari 5 ya. Bisa lebih dari 5. Tapi memang tergantung dari jurnalnya.
Kalau Iya. yang sering saya temui memang range-nya segitu, 4 sampai 10. Oh, ya, Mbak Oke. Hanifah, ada Iya, nggak misalkan katakanlah abstrak itu poinnya apa aja? itu pertemuan Pendahuluan tuh, kelima. oh 5. Ah, ya, 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 Sebentar ya, ya ya, ya. Bapak Dudung harus bersabar. Siap. Nggak sabar. Itu akan Iya, ada di pertemuan kelima, Bapak. Atau di siap. videonya juga ada sih, Mbak. Iya, Nonton di videonya, semua ada eh, semua. Nah, tapi kayaknya belum kita sepil sedikit deh di video itu, Bapak. Akan ada sedikit penambahan iya dari betul. video itu. Saya juga masih nunggu itu masalahnya. Oke. Mau Oke. Oke. mau nulis Soalnya kan, bagian tengahnya loh, ini Baik. nulisnya so, opo iki. soalnya kan Pak Jo kan menyemangati itu eh, bikin apa artikel tuh harus 1 hari selesai kayak gitu loh. Iya, kalau semisal Bapak Ibu sudah mengikuti 8 pertemuan ini, insya Allah akan selesai 1 hari 1 paper. Mantap sekali. Oke, Yes, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? mantap. Yes, aku nanti Ini capek Mbak papernya Jennifer. itu nanti diarahkan jadi paper apa ya, Bu Hanifah? Original research Bapak, cuman kalau semisal nggak bisa original research, bisa menggunakan semantic literature review. Cuma nanti kan beda di result discussion sama metodenya aja, Nah, gitu. kebetulan Mbak, ini karena Nggih. barusan membahas itu, kebetulan original research kan belum jadi. Jadi saya mau Heeh. menggunakan STR sama meta analisis itu bisa nggak? Boleh, boleh. Cuman nanti kan beda Nah, di ya. resultnya aja, nggih. Nah, Untuk tapi ada susunannya masih trik-triknya juga sama. ya. Ya, ada Gim- trik-triknya juga ya, Mbak ya. Sebenarnya kalau untuk susunannya SLR itu hampir sama Ibu dengan original research, cuman penyampaiannya aja yang berbeda. Hmm. Oke, Nanti nanti itu ada pembahasannya secara khusus ada. SLR atau meta analisis itu. eh Kalau khususon untuk SLR belum ada. Karena memang biasanya kita masuk ke original research aja. Cuma nanti kalau semisal Bapak Ibu butuh pendampingan gitu nggih, ada mengenai SLR mungkin bisa kita bahas di grup atau Japri saya atau Mas Novan gitu. Karena kan nggak semua di sini SLR begitu nggih. Gitu. Berarti Bisa ada ini dikombin juga juga ya, nanti yang misalkan bisa dikombin juga, misalkan BB Matrix sama SLR gitu bisa ya? Bisa, bisa, bisa. ya nih, Ayo, ya nih Mbak, saya butuh yang itu tuh Mbak yang benar untuk SR sama meta analisis. Berarti nanti Oh, WA Mbak aja atau Mas boleh. Novan. Boleh, boleh, boleh. Japri Mas Novan ataupun saya, Ibu. Oke. Oke. Oke, untuk malam ini tidak ada pertanyaan lagi atau masih ada pertanyaan? Boleh satu lagi, Mbak. Boleh, Bapak Daulat, bagaimana? Eh, ini kan saya mau buat artikel review ya. Mm-mm. Nah, eh, kemarin saya ada kirim artikel dari riset. Nah, Mm-mm. terus jurnalnya minta ada Research Ethic Approval, REA. Mereka sudah kasih apa eh, form begitu untuk saya isi gitu. Mm-mm, baik. Kalau dia misalnya bukan riset murni, apakah nanti bisa ya kita Oke. minta ini apa Approval-nya. riset etik approval, Oke. approve Nan- Oke, itu dari lembaga biasanya. penelitian. Mm-mm, Bapak, biasanya itu tergantung, ya itu tergantung lembaganya. Boleh atau tidaknya kalau semisal ke artikel kita tidak benar-benar original research. Tapi mungkin bisa diajukan dulu. Gitu ya. Oke. Bukan maksud saya berarti jurnal yang menerima non riset itu berarti mereka tidak perlu persetujuan dari lembaga penelitian kita ya, kampus Ya, kita. betul. Dan itu Tidak. biasanya saat submit pun juga akan beda tipenya. Oh gitu ya. Oke, jadi Sudah Bapak ada kasus, memilih tipe yang review. sudah ada kasus gitu ya, nggak apa-apa Oke, ya saya. nggak apa-apa, Bapak. Oke oke Oke, ada oke, pertanyaan lagi? makasih. Oke, Bapak. Mbak Hanifah, kalau Science Direct itu sama ya untuk Scopus dokumen downloadnya menggunakan itu ya? Oh enggak, kalau saya direct nggak perlu ekstensi. Bisa langsung klik download, Ibu. Oh, langsung klik Mm-mm, download aja ya? oke. Jadi kita setelah kita tandain bisa langsung kita klik download. Cuman bedanya nanti yang masuk dalam
file dokumen download Ibu di file manager itu zip, berupa zip, bukan satu persatu artikel. Baik. Gitu. Mbak, satu lagi kalau untuk nge-highlight yang kuning karena di Science Direct itu nggak kelihatan highlight Mm-mm. kuningnya itu pakai apa ya? Ibu bisa klik Ctrl V atau Command V kalau menggunakan MacBook. Baru nanti diketikkan lagi keywordnya. Oh, Ctrl V ya? Heeh, heeh. Baik. Oke, thank Oke, you. baik Ibu. Ada pertanyaan lagi? Cukup Aman ya? dengan Cukup. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, untuk malam hari ini, untuk materinya cukup Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau kita mau berdiskusi, bisa disambung di WA grup atau bisa di Japri saya maupun Mas Novan. Entah itu Bapak Ibu mau berdiskusi tentang materi malam hari ini atau belum belum berdamai dengan judulnya, belum mendapatkan judul yang bagus gitu, nggih. Bisa langsung Japri saya ataupun Mas Novan, nggih Bapak Ibu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan, untuk malam hari ini saya cukupkan, Bapak Ibu. Terima kasih untuk atensinya malam hari ini, terima kasih untuk semangatnya, begitu nggih. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Jadi Zoom ini 2 hari sekali nggih Bapak Ibu. Linknya akan saya eh, share di grup mungkin 30 menit atau 45 menit sebelum kelas dimulai. Begitu nggih Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi nggih? Sampun. Ampun, oke. Terima kasih untuk atensinya. Untuk malam hari ini saya cukupkan, Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di hari Rabu. Terima kasih, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, sama-sama, Bapak. J. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima istirahat. kasih. Izin untuk menutup, nggih, Bapak Ibu. Oke.